Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semua luar biasa. Oh iya, Kalina mau tanya, bagaimana bisa mengerjakannya soal-soal tes yang kemarin? Wah, pasti semuanya bisa mengerjakannya. Kalina bersama kakak-kakak yang lain mendoakan supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Semuanya naik kelas. Oh iya, walaupun kita kebaktiannya masih online, tapi kita tetap bersuka cita ya. Nanti kalau coronanya sudah tidak ada, kita akan berkumpul lagi di gereja, kita akan berkebaktian bersama-sama. Oh iya, sebelum kita pindah kelas, Kalinda mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Jangan sedih, jangan lagi masih lemes-lemes ya, karena kita selalu untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk, kita mari memuji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi kami ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan menghadir dalam kebaktian online bersama kami semuanya ya Bapa. Begitu juga sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau pimpin kami semuanya sehingga firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Allah makasih, kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah pimpin adik-adik kami dalam mengikuti ulangan akhir semester ya Bapak. Biarlah mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik ya Bapak. Bapak makasih, kami juga teringat untuk adik-adik kami mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan juga menghadir dalam kehidupan mereka, Tuhan sembuhkan sehingga mereka boleh merasakan kasih Kristus. Di minggu akan datang mereka boleh mengikuti kebaktian online kembali ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa permohonan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah angkat pujian, memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak semuanya. Nah, sekarang persiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, pensilnya, dan jangan lupa buku agendanya juga dipersiapkan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semua.
Sekarang kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan diri kita dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, minggu baru yang Kau sertai kami dengan sukacita. Kami percaya bahwa Engkau juga yang telah menyertai kami minggu-minggu sebelumnya. Kami sekarang akan mendengarkan cerita-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tuntun dan bantu kami untuk dapat mendengarkan cerita ini dengan baik. Berkati ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita sebagai kelanjutan dari cerita minggu lalu. Minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Paulus yang berada di Troas. Dan juga ada dua orang yang menjadi bagian dari cerita tersebut kan, yaitu ada Priscilla sama Aquila. Nah sekarang ini ada lanjutannya, perjalanan Paulus ke Roma. Tapi sebelumnya kita akan baca kitab. Ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Memang ayat Alkitab ini panjang sekali. Giri akan merangkumnya dengan video. Videonya sebentar lagi ya, di sini. Setelah Paulus menjadi tahanan, diputuskan bahwa dia akan dihadapkan kepada Kaisar di Roma. Mereka berlayar di Italia bersama tahanan-tahanan lain. Pada saat itu, diutuslah perwira yang bernama Julius untuk menemani mereka dan menjaga mereka pergi ke Roma. Mereka sudah memasuki kapal, lalu mereka berlayar. Mereka berlayar melewati tanjung, pulau-pulau, banyak hal yang mereka temui juga di laut-laut itu. Dan sampailah mereka di pelabuhan bernama Kreta. Pada saat itu cuacanya tidak bagus, dan Paulus mengetahui hal itu. Sebenarnya pada saat itu Paulus sudah bilang bahwa tidak baik untuk menjalankan perjalanan ini, melanjutkan perjalanan ini tidak baik. Tapi Julius berarti percaya pada nahkoda kapal. Dia jelas saja nahkoda kapal bertahun-tahun melawan lautan, dan Paulus adalah seorang tahanan. Ternyata pada saat perjalanan betul juga apa yang dikatakan Paulus, cuacanya tidak bagus. Saat itu dikenal dengan nama badai timur laut. Nah, namanya juga badai. Pasti anginnya wah, serem sekali ya. Apalagi di lautan. Terombang ambing. Pada saat itu semua terombang ambing. Di dalam kapal itu orang ceritanya ada sekitar 276 orang. Mereka semua panik karena di laut kalau hilang sudah hilanglah semua mati. Nah, Paulus berkata pada mereka, dan mereka juga menasihati bahwa jangan khawatir. Semua ada yang mendengarkan, ada yang tidak juga, karena kami juga tahanan. Siapa yang mau mendengarkan? Jadi beberapa ada juga yang mendengarkan. Paulus berbicara bahwa malaikat Tuhan sudah berbicara pada dia bahwa kita semua harus teguh pada pendirian dan yakin bahwa kita akan selamat. Nah, adik-adik, pada saat itu juga ada skoci. Skoci itu kapal yang kecil, di dalam kapal besar. Ada beberapa orang juga yang mencoba pergi dari skoci itu. Tapi kalau mau tahan, kenapa? Karena mereka semua harus tetap dalam satu kapal. Nah, pada saat itu Julius mulai percaya sama Paulus dengan apa yang dikatakan Paulus. Akhirnya Julius
tidak memperbolehkan seorang pun untuk turun dari kapal itu. Mesti dibuang. Berhari-hari berlalu sampai 14 hari. 14 hari tidak ada satu tanda pun yang menandakan bahwa badai itu mulai reda. Apa yang lakukan? Akhirnya pada siang hari, setelah Paulus menasihati dan juga memberikan penguatan kepada orang-orang di kapal, dia membagikan roti. Dia membagikan roti dan juga mengucap syukur. Ya, kalau sekarang seperti perjamuan kan ya. Mereka membagikan roti kepada orang-orang di kapal supaya mereka kenyang dan tenaga. Untuk apa? Ternyata maksudnya pada saat itu ternyata kapal sudah mulai mau kena daratan. Nah, pada saat itu orang-orang harus kuat untuk turun ke laut. Nah, jadi pada saat itulah kapal itu udah nyampe daratan, mulai terombang-ambing. Beberapa orang ada yang mau kabur. Lalu prajurit bilang, bagaimana kalau kita bunuh saja tahanan ini supaya nggak ada yang kabur? Wah, sudah mau dibunuh, tapi Julius bertindak, jangan, tidak boleh. Kata Paulus, tidak boleh ada satupun yang meninggalkan kapal ini. Nah, pada akhirnya kapal itu hancur. Tapi biarpun hancur, orang-orang selamat. Kenapa selamat? Karena mengikuti kata-kata Paulus. Nah, adik-adik, setelah tadi melihat video, sekarang kita akan membahas sedikit dan juga mempelajari firman Tuhan untuk pagi hari ini. Memang ayatnya panjang, tapi adik-adik baca lagi ya ayat Alkitabnya. Kenapa? Karena kalau dibaca lewat Alkitab itu lebih seru, karena mengalir, kayak kita baca cerita. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari cerita minggu ini bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada, biarpun dalam keadaan sesulit apapun. Sesulit apapun, Tuhan pasti hadir, baik melalui orang-orang sekitar kita atau melalui cara-cara lain. Adik-adik, hari ini kita juga belajar bahwa Tuhan itu selain menyertai kita, juga dapat membuat kita sebagai sarana ataupun alat untuk menjadi berkat dan penyelamatan bagi orang lain. Seperti Paulus yang jadinya menyelamati berapa orang coba tadi, masih ingat nggak yang ada di kapal? Nah, kalau lupa, habis ini akan ada kuis. Jadi adik-adik juga harus melihat dengan baik dan juga menjawab dengan baik setelah membaca Alkitab lagi ya. Adik-adik, pertolongan Tuhan itu selalu ada buat kita. Biarpun adik-adik sekarang lebih banyak di rumah, pertolongan Tuhan juga dirasakan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin salah satunya supaya kita diam dulu di rumah. Karena di luar sana, memang kita tidak bisa duga. Coba, siapa yang bisa ngelihat virus bentuknya seperti apa? Kayak gitu sih nggak bisa ngelihatnya. Memang virus itu nggak ada wujudnya, tidak berbentuk. Kalau kita belajar fisika, belajar IPA, ada bentuk-bentuk gas, bentuk padat, bentuk cair. Kalau virus, kita belum tahu bentuknya seperti apa. Jadi belum bisa terhindari. Satu caranya adalah kita mencegah dengan cara-cara yang sudah diberitahu oleh orang-orang sekitar kita. Adik-adik juga pasti lebih tahu lah apa yang harus dilakukan. Nah, untuk itu kita tetap harus menjaga dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Adik-adik, kalau bicara tentang pertolongan Tuhan, selain kita harus mengaplikasikannya, kita juga harus mengucap syukur bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Adik-adik, Kak Giri tahu bahwa beberapa adik-adik ada yang sudah lulus nih. Nah, biarpun lulusnya graduationnya secara online, itu Tuhan juga yang menyertai. Untung masih bisa graduation. Kalau nggak bisa, wah susah banget, nggak seru banget kan? Graduation online aja kayak ada rasanya beda. Nggak ketemu sama teman-teman untuk merayakan. Tapi
itu juga mungkin salah satu bentuk dari penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita dapat menjaga diri kita dan menjaga juga orang lain. Tapi yang paling penting pada saat graduation itu ada keluarga kita yang menyertai. Nah, adik-adik, kita akan belajar juga bahwa biarpun Paulus itu adalah seorang tahanan, di mana tahanan itu adalah orang yang seharusnya dikucilkan, tidak didengarkan. Tuhan memakai Paulus untuk menjadi sumber berkat dan pertolongan. Paulus itu kan hidupnya unik. Kenapa unik? Kenapa? Karena dulunya Paulus malah yang suka mengejar, memburu, sampai membunuh orang-orang Kristen. Tapi sekarang Paulus malah dipakai Tuhan sebagai orang yang justru menyelamatkan orang-orang. Menyelamatkannya dengan cara-cara memberitakan firman tentang kekristenan. Nah, itu adalah pertolongan Tuhan juga dan juga penyertaan. Tuhan menyelamatkan Paulus dengan cara yang berbeda. Tuhan juga pasti akan menyertai kita dengan cara-cara berbeda juga. Adik-adik, kalau ada yang mulai nggak sabar nih, aduh aku udah bosen banget kak, nggak bisa kemana-mana, biasa ke mall, biasa jalan-jalan sama teman-teman, biasa hangout, sekarang cuma bisa pakai online doang. Sabar. Kenapa? Paulus lebih parah lagi dulu. Dia terombang-ambing selama 14 hari. Makanan aja susah. Tapi dia tetap bertahan. Kenapa? Dia bertahan dan karena percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Tetap percaya bahwa apapun yang terjadi untuk kita pada hari ini sampai hari ini, pasti ada penyertaan Tuhan. Dan juga apa yang diberikan oleh Tuhan pastinya akan memberikan hasil yang baik. Gak pernah gak baik. Kalau misalkan kurang baik, pasti ada tujuannya. Pasti akan ada hal yang lebih baik untuk saat ini. Jadi tetap semangat. Untuk yang sudah lulus, Kak Giri ucapkan selamat. Nanti akan ketemu sama kakak-kakak di Komisi Pemuda Remaja. Nah, tetap semangat ya untuk yang udah lulus dan juga yang udah naik kelas. Selamat menempuh kelas yang baru, pelajaran yang baru. Biarpun secara online, tetap harus bersyukur atas penyertaan Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu yang akan menyertai kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan menjaga kami ya Tuhan selama minggu ke depan ini. Jaga kami ya Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu juga yang akan menyertai keluarga kami dalam kesehatan dan berkat Engkau berikan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, sekarang ada kuis. Disimak videonya, lalu diisi. Kalau bisa, jangan diulang-ulang videonya, nanti tahu. Makanya sebelum nonton videonya, baca dulu Kisah Para Rasul ayat 27, pasal yang ke-14 sampai 44. Oke, terima kasih.
Adik-adik semuanya, tadi kita sudah angkat pujian, memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak semuanya. Nah, sekarang persiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, pensilnya, dan jangan lupa buku agendanya juga dipersiapkan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak semuanya. Tuhan Yesus memberkati.